Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9a. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita kisah tentang Ananias dan Safira. Apa yang mereka lakukan sebenarnya atau sekilas kita katakan adalah hal yang sangat kecil. Tetapi hukuman yang mereka terima adalah kematian. Sepertinya ini tidak sebanding kesalahan mereka dengan hukuman yang mereka terima. Bukankah tidak lebih baik ketika mereka memberikan setengah persembahannya, lebih baik Petrus mengingatkan jangan lakukan itu, atau mengajari untuk lebih jujur? Dan bukankah memberikan persembahan itu adalah hak setiap orang? Berapa jumlah yang mau diberikan, bukankah itu hak mereka? Namun Petrus berkata bahwa mereka mencobai roh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang terjadi di sini ternyata tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. Kesalahan sekecil apapun tidak boleh kita anggap sepele di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar di hadapan Tuhan pada saat itu. Kisah ini berdekatan dengan turunnya Roh Kudus, di mana bangsa itu masih dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Mereka berdoa, memuji Tuhan, memberikan persembahan. Bahkan di pasal 4 ayat 32 dikatakan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Sehingga turunnya Roh Kudus ini mendorong mereka untuk saling mengasihi, termasuk menjual tanah dan memberikannya kepada rasul. Namun Ananias dan Safira menjual tanahnya dan memberikannya setengah kepada rasul. Mengapa dia tidak menjual setengah dan memberikan setengah? Apa yang mau dia cari? Apakah dia ingin dikenal baik? Apakah dia ingin dikenal sebagai orang yang paling berjasa untuk orang Kristen pada saat itu? Petrus berkata, dia mencobai roh Tuhan. Kisah seperti ini sudah pernah terjadi di Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel ketika sampai ke padang gurun, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan
Ketika kelaparan terjadi, tidak ada makan dan minuman, mereka berkata, adakah Tuhan di tempat ini? Apakah Tuhan memperhatikan kita? Demikianlah Ananias dan Safira bersepakat. Tidak apa-apa, kita berikan setengah. Tuhan tidak akan melihat kok. Atau apa yang terjadi, kita lihat nanti. Mereka adalah orang pertama yang melakukan kejahatan dalam persekutuan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mau memberikan dirinya dikuasai oleh iblis. Sehingga mereka mati. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan Maha melihat. Tuhan tahu apa yang kita katakan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah kita berikan karena dorongan Roh Kudus. Ketika kita melakukan perbuatan baik, biarlah kita lakukan karena itu dorongan Roh Kudus. Jangan kita biarkan sedikit pun si jahat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Fokus kita jangan kepada kematian itu. Artinya kita berkata, sekarang masih banyak kejahatan yang lebih besar daripada Ananias, tetapi tidak mati kok. Tetapi kita fokus kepada kuasa Tuhan dalam diri orang percaya. Biarkanlah Roh Tuhan menuntun kita untuk melakukan, mengatakan, dan memikirkan apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu menyapa kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu selalu menuntun kami. Agar kiranya perkataan kami, pemikiran kami Tuhan, dan perbuatan kami sebagai sumber kebaikan, sumber berkat bagi orang lain. Di dalam nama Anak Kristus kami berdoa. Amin.